Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Safari, mahasiswi program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Baik, di sini saya akan memaparkan bagaimana tugas mata kuliah dari mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Association Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Bejo Santoso MT PhD. Dengan tema Behavioral Finance Theory berbasis pada teori makrosio syariah untuk meningkatkan kinerja pasar modal syariah. Di sini ada 9 outline yang akan saya paparkan. Yang pertama terkait tentang pendahuluan, yang kedua terkait tentang teori behavioral finance bagian dari neoklasik, yang ketiga kritik heterodoks terhadap neoklasik, dan yang keempat keunggulan teori heterodoks, yang kelima ada uraian teori behavioral finance, yang keenam ada riset-riset bidang behavioral finance, yang ketujuh ada makrosio syariah, yang kedelapan ada konsep baru dibingkai dengan teori behavioral finance, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Perilaku keuangan identik dengan upaya yang dilakukan oleh individu untuk meningkatkan kebahagiaan atau tingkat kesejahteraannya. Perilaku sendiri bukan merupakan hasil namun mengarahkan dan memberikan kontribusi kepada hasil. Ini menurut Azizen dan Fishbein 1980. Teori perilaku yang telah memberikan kontribusi yang memuaskan untuk mempelajari perilaku manusia dalam berbagai situasi adalah teori perilaku terencana atau disebut dengan teori of planned behavior atau disingkat dengan TPB. Ini menurut Cook and Siren 2004 dan Ezama et al 2013. Perilaku keuangan merupakan hal yang penting dilakukan dalam mencapai tujuan keuangan seseorang sehingga dapat mempunyai tingkat kepuasan keuangan yang diinginkan. Untuk mendapatkan tingkat keuangan yang sehat, maka seseorang harus melakukan perilaku yang dianjurkan atau sesuai harapan kepuasan keuangan menurut Xiao 2008. Individu akan membuat keputusan keuangan tertentu yang mendorong terlaksananya perilaku keuangan tertentu termasuk keputusan dan perilaku investasi di pasar modal. Penegasan ini juga dikemukakan oleh Woody Dossley 2003 dengan mengatakan bahwa perilaku manusia merupakan kunci dalam perilaku di pasar modal. Kemudian menurut R. Keller 2020, behavioral finance theory suggests that the patterns of overconfidence, overreaction, and overrepresentation are common to many investors and sex groups can be large enough to prevent a company's share price from reflecting economic fundamentals. Kemudian, menurut Bandura 1971 mengemukakan bahwa seorang individu dalam pengambilan keputusan untuk berperilaku akan melalui proses pembelajaran yang dipengaruhi faktor psikologi sosialnya, termasuk faktor yang berasal dari dirinya dan lingkungan eksternal. Dengan demikian, beberapa penjelasan teori di atas menekankan bahwa perilaku seseorang akan dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologi sosial, baik itu berasal dari individu, pengetahuan, dan lingkungan. Kemudian yang kedua, ada behavioral finance part of neoclassical school. Di sini saya mengambil tokoh dari behavioral finance, yaitu adalah ada Richard H. Taylor, berasal dari Universitas of Chicago, USA. Kemudian ada kritik aliran heterodoks terhadap neoklasik. Aliran heterodoks dan mainstream. Berdasarkan Islamic Economics, di sini ada beberapa author yaitu Abu Yazid 798, Al-Ghazali 1100, Ibnu Taimiyah 1300, Ibnu Khaldun 1390, Al-Makhrij 1400, Al-Khalib 1600. Di sini ada aliran heterodoks dan aliran mainstream.
Aliran mainstream artikel author Smith Ricardo saya G.S. Mill. Saya sumbernya mengambil dari Edited from Bejo Santoso. Kemudian di sini ada kelemahan dari teori mainstream neoklasik. Aliran mainstream tidak dapat menjawab persoalan di negara-negara sedang berkembang, khususnya aliran neoklasik. Yang pertama, teori pendekatan neoklasik yang dinilai mereduksi keadaan dunia nyata, menurut Lawson 2006. Teori mainstream sangat mengedepankan pendekatan deduksi matematis dan model ekonometrik. Yang ketiga, teori mainstream menganggap setiap individu bersifat rasional dalam melakukan pilihan, namun kenyataannya kadang-kadang manusia sebagai pengambil keputusan juga dipengaruhi aspek lain, yakni aspek emosional, etika, dan moral. Yang keempat, teori mainstream mengabaikan dan mereduksi perilaku manusia yang multidimensi atau disebut dengan multidimensional human behavior. Faktanya, manusia mempunyai nilai spiritual, emosional, dan sosial. Yang kelima, asumsi neoklasik setiap individu bersifat rasional dan bertujuan memaksimalkan kepuasan maksimal atau maksimum utility dalam setiap aktivitas pilihan atau rational choice theory. Manusia hanya dipandang sebagai individu yang bersikap rasional, material, logis, realistis, dan empiris dalam pandangan aliran materialisme, menurut Auguste Comte. Kemudian yang keempat, ada keunggulan penerapan teori heterodoks untuk keberhasilan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Berdasarkan proses pembangunan ekonomi dalam suatu negara atau daerah merupakan peran nilai-nilai lokal yang perlu diperhitungkan, yaitu nilai budaya dan nilai agama dalam pembangunan ekonomi negara atau daerah. Sedangkan dapat dilihat dari teori nilai Asia, yaitu mengedepankan nilai-nilai lokal yang terkandung dalam kehidupan masyarakat Asia, misalnya seperti Konfusianisme, Shintoisme, dan Bushido yang berkembang di Jepang era 1970-an. Pada saat semaraknya melakukan pembangunan ekonomi dengan melalui industrialisasi, sedangkan keberhasilan ini di negara Jepang, pembangunan ekonominya dengan memunculkan istilah model angsa terbang atau disebut dengan Flying Geese Model. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang pesat telah membuat negara Jepang mengalami kesuksesan merupakan hasil kombinasi dari pengejawantahan nilai-nilai atau virtu yang terkandung dalam Konfusianisme dan peran negara dalam pembangunan. Nilai-nilai yang diangkat seperti nilai prinsip kedermawanan, kerjasama, gotong royong, kepatuhan terhadap otoritas patriarkal, atau disebut dengan semangat kekeluargaan. Nepotisme, otoritarisme, kesadaran nasional, semangat komunitas, kegairahan untuk pendidikan, kerja keras, dan gaya hidup berhemat menurut Lee 2003. Implementasi teori heterodoks. Di negara Jepang, agama mampu membentuk nilai-nilai dasar masyarakat Jepang berawal pada etika dari para pejuang Jepang, kemudian diikuti oleh masyarakat luas melalui pengaruh agama Konfusianisme dan Buddhisme. Kemudian di negara Indonesia, penerapan nilai lokal wisdom mampu menggerakkan ekonomi, mempertahankan lingkungan dan kesejahteraan komunitas seperti di Aceh, Bali, Jawa, dan Dayak. Kemudian di sini ada behavioral finance theory dan riset terkait. Definisi behavioral finance theory latar belakangnya yaitu teori behavioral finance merupakan paradigma yang diperkenalkan untuk menjelaskan perilaku investor di pasar modal. Teori behavioral finance mengenali dan mengakui investor individu sebagai manusia yang dapat sebagian atau sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor psikologi menurut Thaler 2005. Teori behavioral finance merupakan studi pengaruh psikologi pada perilaku praktisi keuangan dan efeknya pada pasar, menurut Sewell 2010. Behavioral finance juga merupakan suatu perilaku seseorang yang berkaitan dengan
Aplikasi dalam behavioral finance, keterlibatan sifat, emosi, dan kesuksesan melekat dalam diri manusia sebagai makhluk untuk memutuskan suatu tindakan. Menurut founder dari Severin Hart, Robert Shiller, dan Richard Thaler, definisi dari behavioral finance yaitu teori behavioral finance merupakan studi bagaimana psikologi memengaruhi pengambilan keputusan keuangan di pasar keuangan dengan pendekatan keuangan dengan pikiran terbuka. Kemudian perilaku investor behavioral finance menurut Tandedelin 2010 ada 3, yaitu 1 return, 2 risk, dan 3 time factor. Kemudian prinsip dari behavioral finance theory yaitu ada regret atau penyesalan, yang kedua ada expose, yang ketiga ada loss averse, risk averse, dan risk taker, dan yang keempat ada prediksi investor sering bias. Kemudian implikasi behavioral finance yaitu dilihat pada gambar, ada behavioral finance konsep meliputi hard behavior, mental accounting, acquiring, high self rating, dan emotional gap. Selanjutnya ada tujuan, arah, dan sasaran. Sasaran behavioral finance yang pertama yaitu 1. Sifat pembuatan keputusan manajemen. Yang kedua, informasi ganda terhadap pembuatan keputusan manajemen yang optimal dan kemampuan analisis rasional. Dan yang ketiga, shaping terhadap keseimbangan pembuatan keputusan manajemen. Cara kerja dari behavioral finance adalah teori yang telah dipelajari sejak 1950. Pada dasarnya, behavioral finance adalah teori yang berfokus pada dampak psikologis investor dalam mengambil keputusan keuangan dan terkadang membuat ketidakpastian saat mengamati kondisi pasar. Seseorang investor dalam melaksanakan keputusan investasi tentu hendak memikirkan risiko yang hendak dialami. Return serta risk memiliki kaitan yang sangat erat sebab keduanya mempunyai ikatan yang searah. Terus menjadi besar return yang hendak didapatkan sehingga terus menjadi besar pula risk yang hendak didapatkan juga. Namun seluruh investor nyatanya menginginkan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan risk yang seminimal. Keputusan investasi bisa dipengaruhi sebagai aspek ialah aspek sikap investor serta aspek sikap pasar baik secara rasional ataupun irasional. Sikap rasional serta irasional inilah yang jadi bagian dari behavioral finance theory Profesor Robert J. Shiller dari Universitas Yale serta Profesor Richard H. Thaler dari Universitas Chicago yang jadi pelopor pada teori ini. Kemudian di sini ada caranya. Yang pertama yaitu maximize return, yang kedua ada minimize risk, dan yang ketiga ada individual welfare. Kemudian kritik teori behavioral finance yaitu yang pertama, para pelaku keuangan konsisten terhadap kesalahan yang diperbuat karena mereka selama ini melakukannya, yang dikenal dengan rules of thumb atau disebut dengan aturan-aturan yang biasanya ada. Yang kedua, pertimbangan suatu masalah melibatkan persepsi para pelaku keuangan terhadap risiko dan return. Yang ketiga, adanya bias harga yang telah terbentuk disebabkan oleh luasnya nilai fundamental sehingga terbentuk pasar yang tidak efisien. Kemudian pengembangan elemen teori behavioral finance ada 3. Yang pertama, maximize return, minimize risk, dan individual welfare. Kemudian terbentuklah pengembangannya yaitu return orientation for individual welfare based on mathematical model. Dari pengembangan elemen teori behavioral finance, maka diambillah proposisi yang pertama yaitu bahwa teori keuangan perilaku merupakan return orientasi untuk mewujudkan kesejahteraan individu berdasarkan model matematis. Kemudian ada 5 artikel yang terkait tentang behavioral finance, yaitu yang pertama saya ambil author dari Profesor Debsi Upadhyay and Dr. Fares Sok dari tahun 2019.
yang berjudul A Study on Behavioral Finance in Investment Decisions of Investors in Ahmedabad. Hasil dari artikel tersebut menyatakan bahwa artikel tersebut dapat berkontribusi mengenai perilaku investor dengan mempertimbangkan aspek irasional dan teori behavioral finance dalam proses perumusan kebijakan strategik dan tidak lagi hanya berpaku pada pemodelan matematika, statistika, dan ekonomika saja, tetapi mampu mengombinasikannya dengan aspek psikologi investor. Weakness point yang diambil dari artikel tersebut yaitu artikel ini terlalu matematis. Yang kedua, peneliti dari Surbi Sharma, Dr. Saurabh dan Sharma tahun 2022 dengan judul A Study of Traditional Finance and Behavioral Finance Rationality to Irrationality. Hasilnya menyatakan bahwa artikel ini sudah mencakup sosiologi, psikologi, dan disiplin keuangan, namun mengabaikan bias kognitif dan emosional. Weakness point yang saya ambil yaitu bahwa artikel ini lebih menonjolkan psikologis dan emosional. Peneliti yang ketiga yaitu Egidius Bikas Petra Dombiskas AA tahun 2022 dengan judul Behavioral Finance, The Emergence and Development Trends. Hasil dari artikel tersebut menyatakan bahwa berdasarkan pada pengakuan manusia dan sosial serta studi toleransi emosional untuk mengidentifikasi dan memahami Baik, yang peneliti selanjutnya yang keempat yaitu autor dari T.C. Thomas N.G. Rajendran Rajalaxmi Engineering College Chennai India Anna University Chennai India tahun 2022 dengan judul BBNK 5Y Model and Investment Behavior of Individual Investors Evidence from India. Hasil dari artikel tersebut yaitu the purpose of this study is to understand the relationship between model developed by Thomas Bellord, David Bell, and Ronald Kasher, BBNK 5Y model and investment choice of individual investor. Finding of the study how that all 5 dimensions of the BBNK model are significantly related to preferences of investment made by various investors. Investment choice as for the BBNK 5Y model is derived using Delphi technique. All the 5 BBNK personalities, namely adventure, celebrity, individualist, Gordon, and Stretch Arrow has shown their respective behavior as per BBNK model in investment decision. Kemudian weakness point yang saya ambil yaitu dari artikel ini hanya berfokus pada 5 kepribadian investor sebagai pengambilan keputusan. Kemudian artikel yang kelima yaitu dari autor Kenneth A. Kim dan John Ernest Singer tahun 2008 dengan judul Behavioral Finance in Asia. Hasil dari artikel tersebut yaitu berorientasi pada komunitas keuangan akademik baru sebagai paradigma yang layak untuk menjelaskan bagaimana pelaku pasar keuangan membuat keputusan yang memengaruhi pasar keuangan. Weakness point yang diambil yaitu bahwa artikel tersebut belum ditinjau secara utuh keseluruhan karena masih bersifat baru dan belum komprehensif. Jadi terkait artikel di atas dapat disimpulkan bahwa keuangan perilaku berkaitan dengan studi psikologi investor dan perannya dalam membuat keputusan keuangan. Bidang ini melonggarkan asumsi rasionalitas yang ada dalam teori keuangan standar dan menjelaskan bahwa investor real dipengaruhi oleh bias psikologi. Bias ini diterjemahkan ke dalam perilaku tersebut sehingga dapat mengambil keputusan yang kurang optimal. Keputusan seperti itu dalam skala besar
dapat menyebabkan gangguan di pasar dan dikenal sebagai anomali kasar. Karena anomali semacam itu berdampak buruk pada kesehatan keuangan individu serta kesehatan keuangan seluruh ekonomi perlu dicegah. Pencegahan semacam itu hanya dapat terjadi dengan peningkatan kesadaran para praktisi tentang keterbatasan psikologis dan perilaku investor. Yang ketujuh yaitu terkait tentang maqasid syariah. Pengertian maqasid syariah menurut Ahmad Al-Raisuni, objektif yang diletakkan oleh syara dalam mensyariatkan hukum, maqasid matlamat yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu. Tujuan Allah mencipta syariat. Pada pandangan Al-Syatibi, Allah mencipta syariat dengan tujuan merealisasikan maqasidnya untuk sekalian manusia, yaitu untuk memberikan kebaikan maslahah kepada mereka dan mengelakkan kerusakan atau keburukan atau mafsadah daripada menimpa mereka. Kemudian ada di gambar di sini maksud syariah, ada ad-duriyati, al-hayati, dan at-tahsaniyah. Di sini diturunkan menjadi ada ayajid, hafid atau mewujudkan dan memelihara. Ada ad-din, an-nafs, al-akal, amal, dan an-nasr atau al-arad. Al-suriyah yaitu ad-din, agama. Menurut isinya yaitu iman dengan rukun-rukunnya, syahadatain, dasar-dasar akidah, dasar-dasar ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Memeliharanya, dakwah menghadapi musuh, jihad, menindak yang murtad, mencegah pendangkalan akidah. An-nafs atau jiwa, mewujudkannya ada kewajiban mencari nafkah pernikahan dan memeliharanya, haramnya merusak tanaman, diterapkannya hukum kisos. Dan menurut akal, mewujudkannya Allah memberikan akal kepada setiap manusia, kewajiban menuju ilmu dasar, dan memeliharanya, haramnya mengkonsumsi yang dapat menghilangkan akal atau khamar dan atau narkoba. Al-amal atau harta, mewujudkannya disyariatkannya berbagai bentuk muamalat atau transaksi, memeliharanya, haramnya mencuri, adanya hukuman pencurian, larangan merusak harta orang. An-nasl atau al-arad, mewujudkannya disyariatkannya pernikahan, memeliharanya dilarangnya perzinahan dan aborsi, adanya hukuman bagi perzina dan penuduhnya. Kemudian perbedaan konsep Islam dalam konsep Barat. Di sini dari sisi kiri yaitu kemaslahatan agama sebagai prioritas dan barometer, dan sisi kanan ada konsep 5 kebutuhan kosor menurut Imam Syafi'i. Ada pertama di atas ada ad-din, kemudian ada al-arad atau an-nasb, kemudian al-amal, al-akal, dan an-nafs. Konsep mainstream pemenuhan kebutuhan orientasi materialistis, fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Di sini ada konsep Imam Syatibi, muamalah yang belum ada ketentuan nas dan belum dibahas dalam literatur klasik, maka perlu dilakukan istinbat oleh para ahli hukum Islam yang berdasarkan pada prinsip maqasid syariah, menjadi acuan utama untuk menjadi keseimbangan sosial masyarakat dari masa ke masa. Seluk-beluk maqasid syariah adalah kebutuhan setiap muslim. Maqasid syariah merupakan konsideran utama dalam mengevaluasi nilai manfaat dan mudarat dari kegiatan muamalah. Ekonomi Islam dibangun atas realitas sosial yang berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Berdasarkan bingkai maqasid al-syariah, maka maqasid al-syariah berupaya mensinkronkan hubungan antara kandungan kehendak hukum Tuhan dengan aspirasi manusiawi. Teori maqasid al-syariah merumuskan metodologi pengembangan muamalah. Maqasid al-syariah merupakan ushul Imam Syatibi untuk menyusun ushul fikih. Maqasid al-syariah menentukan standar kemaslahatan yang sesuai dengan syariah.
Menurut Aminah 2017 menyatakan bahwa hanya dalam wilayah muamalat saja rasionalitas kemaslahatan ini dapat diterapkan. Konsep Iman Shatibi, setiap muamalah berorientasi pada maslahah dan menghindari mafsadah atau keburukan. Kemudian ada konsep Abdul Malik Al-Ghazali dan Ibnu Ashur. Maqasid al-syariah secara bahasa adalah maksud, tujuan, dan sasaran syariah. Abdul Malik Al-Juwaini adalah penggagas awal maqasid, kemudian dikembangkan oleh Al-Ghazali 505 Hijriah atau 1111 Masehi, kemudian dilanjutkan oleh Imam Shatibi 790 Hijriah atau 1388 Masehi dengan teori al-masalih al-ammah atau kepentingan umum. Berkembang menjadi al-masalih al-mursalah atau kepentingan yang tidak dibatasi dalam penjabaran al-maqasid. Ibnu Ashur dikenal sebagai 3 prinsip dasar maqasid syariah, yaitu kitab al-syari atau kondisi kitab syar'i, al-tamyiz baina al-wasilah wa al-maqsud atau membedakan antara prasarana dan tujuan, dan istiqra induksi. Teori ini didasari oleh teori maqasid al-ammah dan maqasid al-hasanah. Konsep Abdul Malik Al-Juwaini dan Al-Ghazali mengembangkan teori al-masalih al-musalah. Imam Shatibi mengembangkan teori al-masalih al-ammah. Teori Ibnu Ashur, 3 prinsip maqasid syariah. Yang pertama, maslahah bagi umat, maslahah bagi individu dan kelompok, maslahah untuk merealisasikan kebutuhan manusia. Konsep Jahara dan Abu Jahara 1997 dalam Muhammad dan Rojak 2008 telah mengklasifikasi 3 bidang besar maqasid syariah, yaitu tahdib al-fard, mendidik individu, iqamah al-adl, menegakkan keadilan, dan zab al-masalah atau mempromosikan kesejahteraan. Triple IT mengembangkan model MKS, Indeks untuk Keuangan Syariah, dengan 11 elemen, yaitu advancement of knowledge, developing new skills and improvement, creating of awareness of Islamic finance, fair dealing, affordable product and service, elimination PF injustice, creating profitability, redistribution of income and wealth. Kemudian ada model teori maqasid syariah. Dari al-maslahah al-mursalah ada 3 elemen: maslahah for ummah, individual and society maslahah, dan maslahah for realizing human honest need. Maka diambil model yaitu fulfilling human need toward ummah maslahah atau disingkat dengan FHNTUM, yang artinya merupakan keadaan di mana orientasi dalam kegiatan individu maupun dalam masyarakat atau transaksi dan muamalah mengarah pada pemenuhan kebutuhan manusia mencapai kesejahteraan dan keadilan di dunia dan akhirat. Baik, di sini ada new concept behavioral finance theory in the maqasid syariah from work. Elemen model teori behavioral finance ada 3, yaitu maximize return, minimize risk, dan individual welfare. Maka diturunkan yaitu return orientation for individual welfare based on mathematics model. Kemudian berdasarkan dari the maqasid syariah framework, yaitu al-maslahah al-mursalah, ada 3 elemen, yaitu maslahah for ummah, individual and society maslahah, maslahah for relation human needs dan need. Maka di sini fulfilling human need toward ummah maslahah. Proposisi yang diambil yang pertama yaitu teori keuangan perilaku merupakan return orientasi untuk mewujudkan kesejahteraan individu berdasarkan model matematis. Dari fulfilling human need toward ummah maslahah merupakan keadaan di mana orientasi dalam kegiatan individu maupun dalam masyarakat atau transaksi dan muamalah
mengarah pada pemenuhan kebutuhan manusia mencapai kesejahteraan dan keadilan dunia dan akhirat. Kemudian, theoretical model meningkatkan kinerja pasar modal syariah melalui fulfilling human need toward ummah maslahah, yaitu behavioral finance theory. Ada 3 elemen. Yang pertama, minimum risk, maximize return, individual welfare. Kemudian ada investasi etis Islam. Kemudian new konsepnya dari tersebut yaitu fulfilling human need toward ummah maslahah, diintegrasikan dengan pasar modal syariah. Kemudian diambil dengan proposisinya yaitu fulfilling human need toward ummah maslahah, kegiatan pemenuhan kebutuhan manusia yang diharapkan sesuai dengan prinsip atau kaidah syariah sehingga menyebabkan nilai perusahaan akan meningkat dan maksimal serta dapat memberikan manfaat kepada umat manusia yang ada di dunia serta kemenangan, kemuliaan, kesuksesan holistik bersama dalam masyarakat untuk mewujudkan investasi etis Islam dan pasar modal syariah. Dan yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Kesimpulan yang diambil yaitu yang pertama, implementasi teori perilaku keuangan, yaitu investor tidak hanya menggunakan estimasi atas prospek instrumen investasi saja, tetapi juga sudah memasukkan faktor psikologi. Dalam penerapan pada pasar modal syariah, terutama dalam meningkatkan kinerja, perlu diintervensikan ke dalam makosid syariah yang bertujuan untuk mewujudkan falah atau kesejahteraan bersama. Ini menjadi kebanyakan teori hanya berfokus pada asumsi klasik yaitu pada keuntungan individu. Yang ketiga, teori perilaku keuangan dalam implementasinya masih memiliki kelemahan sehingga dalam penerapannya belum secara maksimal untuk mewujudkan kinerja pasar modal, khususnya di negara-negara berkembang. Kesimpulan yang terakhir yaitu theoretical model implementasi teori perilaku keuangan pada pasar modal syariah. Bila konsep baru ini diterapkan dalam pasar modal syariah, diharapkan akan meningkatkan kinerja pasar modal syariah yang lebih baik dalam kaitannya perilaku investor baik secara individu maupun secara bersama. Baik, itulah pemaparan sebagai tugas mata kuliah keuangan dari saya. Cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.